bernilai bagi Kristus. Tema kita pagi ini, pribadi yang bernilai bagi Kristus. Ya. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca bersama ayat ini. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24. Kita akan baca bersama, Bapak Ibu buka Alkitab masing-masing. Kolose pasal yang ke-3 ayat 23 sampai 24. Sudah menemukan? Katakan amin. Ya, sama-sama kita baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan yang kita sudah baca mengenai pribadi yang bernilai. Suatu rahasia firman Tuhan yang tuliskan dalam Kolose ini, bahwa dikatakan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Apapun aktivitas kita, apapun usaha kita, apapun yang kita jalani di tengah dunia ini, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi suatu ungkapan yang luar biasa, yang dahsyat, kadang-kadang kita sulit untuk bedakan loh. Kita lakukan untuk Tuhan sementara saya sedang bekerja. Terus untuk Tuhan untuk apa? Nanti kita akan lihat nanti. Bapak Ibu, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ini yang ditanda hitam ini, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini dalam pas ayatnya 23. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ayat 24, ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bukan berarti beda Alkitab, tapi bahasanya untuk kita tangkap. Ada pekerjaan yang kita jalani tengah dunia ini, perbuatlah, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita buat ternyata di hadapan Tuhan itu punya nilai. Itu sebabnya hari ini saya pakai berkat Tuhan bagi kita semua menjadi pribadi yang bernilai bagi Kristus. Dunia ini banyak orang, banyak manusia, tetapi belum tentu dia bernilai bagi Kristus. Karena nilai itu sangat luar biasa, itulah yang dilihat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, murah mahalnya suatu barang itu ditentukan dengan nilai, betul? Jadi mau mahal ini barang, mau murah atau barang ini hanya nilailah yang menentukan. Misalnya emas, rumah mewah, oh mahal, oh karena dia emas, punya nilai tinggi. Emas, Bapak Ibu punya baju bermerek, kelihatannya sama, tapi mereknya beda, kita bisa lihat nilainya yang mahal di mana. Oh karena ini barangnya bermerek, ada nilai di situ. Ini branditan, ini ada nilai yang kita lihat. Ini yang mahal, yang bagus. Dan juga bukan saja itu, murah mahalnya suatu barang ditentukan juga dewasanya kita, pengertiannya kita. Menentukan juga. Saya kasih contoh begini. Bapak Ibu punya di tangan kiri roti dan di tangan kanan cincin batu aki. Misalnya, pegang roti dan cincin batu aki. Enggak usah emas. Taruhlah ke anak sekolah minggu, yang dia ambil yang mana? Roti. Coba kasih ke Pak Tigor, yang dia ambil mana? Batu aki. Kenapa bisa begitu? Karena ada nilai dan pengertian akan barang itu. Kita tahu barang ini berharga, pasti mahal. Batu akik sekarang Bapak Ibu macam-macam model.
tapi harganya dari 30.000 sampai jutaan, bahkan ada miliaran. Tapi kalau kita tidak bisa menilai dan melihat, tidak ada artinya. Sama saja. Kelihatan sama, oh ini udah gambar. Ya gambar sih gambar. Tapi kalau sudah dipakai, sama saja, betul? Hanya orang tertentu yang bisa tahu. Jadi kedewasaan pengertian kita akan berharganya suatu barang ditentukan juga oleh diri kita sendiri. Nah, Kristus memperhatikan setiap orang yang memiliki nilai. Itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak pernah melihat modelnya. Tuhan tidak melihat pintarnya, hebatnya dia, pendidikannya, latar belakangnya dia, masa lalunya dia. Yang dia lihat sekarang adalah nilai kita. Ketika kita bernilai, maka kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Itu sebabnya Alkitab katakan manusia diciptakan Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang murah akan menjadi mahal bila ada sesuatu yang mahal nempel situ. Contohnya begini. Dulu ada, bukan sekarang, pemain bola yang lagi ngetop itu Ronaldo. Nah, Bapak Ibu punya bola, seandainya ada penonton punya bola, beli bola janganlah mahal-mahal, anggap 200.000. Tapi bola itu akan menjadi nilai yang sangat tinggi apabila bola itu ditandatangani langsung oleh Ronaldo. Bola itu berubah harga. Bapak Ibu beli kaos, harganya jangan usah mahal-mahal, yang obralan 30.000. Ketika menonton artis lagi konser dan minta tanda tangan yang namanya Syahrini dan ditandatangani kaos itu kita akan simpan dan memiliki nilai. Karena apa? Bertemu dengan orang yang mahal akan berubah. Nah, gereja Tuhan demikian, orang percaya pribadi dan Tuhan juga demikian. Kita ini mungkin tidak berarti bagi sesama kita, mungkin kita dilecehkan, mungkin kita dikucilkan oleh orang lain. Tetapi kalau ada Kristus di dalamnya, kita ini menjadi berharga dan mahal dan memiliki nilai di hadapan Tuhan. Karena ada Yesus hidup. Boleh dunia membedakan kita, tapi kalau ada Yesus, maka kita sesuatu Tuhan akan jamin. Itu sebabnya Alkitab katakan, apapun yang kita perbuat, lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ketika kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhanlah yang melihat betapa mahal nilai yang kita miliki itu. Bukan untuk cari nama. Kalau dalam dunia politik, orang mau calon, mau pilkada, calon presiden dan segala macam, sebelumnya itu ada kampanye. Di situ mereka mengobrol janji. Berikan janji, kalau saya jadi akan begini, semuanya. Tapi belum tentu bernilai. Belum tentu. Karena mereka lakukan itu untuk manusia dan untuk kepentingan sendiri. Tapi bagi orang yang melakukan tugas untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, apa yang kita buat untuk Tuhan, maka Tuhan akan melihat memiliki nilai yang tertinggi di hadapan Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Dalam Kolose yang kita sudah baca tadi, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, terdapat 3 tanda pribadi yang bernilai bagi Kristus. Jadi pribadi yang bernilai itu ada tandanya. Ya. Pribadi yang bernilai pasti ada tandanya. Tandanya seperti apa? Mari kita lihat satu persatu. Slide selanjutnya. Perhatikan di dalam ayat 23 tadi. Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Ini bicara motivasi. Jadi hal pertama, tanda pertama kita memiliki nilai bagi Kristus dan memiliki harga bagi Kristus adalah kita harus punya motivasi yang tulus untuk Tuhan. Amin. Motivasi inilah yang mendorong Tuhan melihat kita. Tujuan inilah yang mendorong Tuhan berkarya bagi kita. Motivasi inilah yang membuat Tuhan melimpahkan berkat bagi kita. Karena orang ke gereja itu, orang melakukan sesuatu apa itu berbagai macam motivasi. Ada orang beribadah hanya cari motivasi, yang penting saya hadir, dilihat, supaya tidak dibesuk. Ada motivasi, oh yang penting saya kelihatannya rajin, saya orang Kristen, supaya KTP saya ya benar-benar KTP Kristen. Banyak macam motivasi. Saya hadir hanya setor muka, yang penting hadir, kelihatannya aktif. Saya melayani, kelihatannya hebat pelayanan saya. Bukan.
Tuhan melihat motivasi orang itu bukan dari tindakan, tapi dari hati yang paling dalam. Waktu Tuhan memilih Daud menjadi raja sejak masa mudanya, yang dilihatlah adalah hatinya. Walaupun dia masih kecil, masih remaja, pekerjaannya hanya gembala. Kakak-kakaknya ahli perang, tapi itu yang Tuhan pilih karena dia punya motivasi untuk Tuhan itu sungguh. Itu sebabnya Alkitab katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuat untuk Tuhan, bukan cari nama, bukan cari kesombongan, bukan cari jabatan, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Ini motivasi. Ya, kita lihat contoh, kita akan ya, amin. Ini satu cerita sejarah kisah tentang Lazarus Maria. Lazarus ini yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan. Beberapa hari kemudian Yesus berkunjung ke rumah 3 kakak adik ini, Lazarus, Marta dan Maria ini. Waktu Yesus datang ke rumahnya, hal yang unik yang terjadi yang belum pernah terjadi zaman itu. Waktu Yesus masuk, Maria menerima Yesus dan bukan saja menerima membuka pintu, tapi dia menyambut dengan setulus hatinya. Bukti setulus hatinya, dia itu meminyaki kaki Yesus dengan, Alkitab katakan, minyak narwastu yang sangat mahal. Minyak narwastu ini dibuat dari rempah-rempah yang dari dari India. Mahal harganya. Dan itu harganya, ada terjemahan katakan, itu harga minyak itu sama dengan upah 1 tahun. Jadi bekerja 1 tahun baru bisa beli itu. Karena fungsi minyak itu hanya dipakai khusus untuk orang-orang yang elit. Jadi wanita-wanita elit, wanita orang kaya atau pejabat-pejabat itu pakai minyak itu. Juga dipakai sebagai campuran untuk air anggur. Kalau ada pesta, air anggur itu campur sedikit minyak itu, tapi khusus untuk tamu-tamu agung, tamu-tamu pembesar, orang-orang terhormat. Nah, minyak ini juga dipakai dalam penguburan. Itu minyak narwastu, mahal harganya. Kalau pernikahan juga dipakai ini, zaman itu ya. Tetapi yang dilakukan oleh Maria ini unik. Dia mau meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Artinya apa? Untuk kita memiliki nilai bagi Kristus, yang pertama saya katakan adalah punya motivasi. Maria punya motivasi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak hitung-hitung untung rugi. Dia tidak hitung-hitung ini rencana saya mau nikah, saya akan pakai ini, tapi dia berikan untuk Tuhan. Dia tidak hitung-hitung, ini kan hanya orang-orang pembesar, hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai. Nanti saya rugi, ini kan saya beli dengan mahal, 1 tahun saya bekerja, harganya sangat mahal. Hanya beli minyak yang harga hanya 1/2 kilo ini, kira-kira 1/2 kilo, dan harus diminyaki kaki Yesus dan dibuang begitu saja. Percuma, tapi Maria tidak berpikir demikian. Karena apa? Dia punya motivasi yang tulus untuk Tuhan, dan dia beri yang terbaik apa yang dia miliki. Beda dengan Yudas. Yudas berputar terbalik. Waktu dia lihat nilai daripada minyak ini, yang dia lihat nilainya. Ini mahal. Ini karena dia mata uang, mata duitan. Ini mahal. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri dia jual. Ini mahal karena dia butuh uang. Tapi Maria tidak melihat nilai, dia melihat apa yang ada dirinya yang terbaik, dia lakukan untuk Tuhan. Karena dia tahu kalau dia lakukan untuk Tuhan, Tuhan juga punya rencana yang indah bagi dia. Dia lakukan yang terbaik. Bukan saja itu, dia lakukan dengan segenap hati. Segenap hati seperti apa? Ayat 3 tadi dalam Yohanes, bukan saja dia minyaki, tetapi yang unik, dia menyekanya pakai apa? Pakai rambutnya. Hal yang tidak asing, tidak lazim zaman itu. Orang lap boleh pakai segala macam lap, mau pakai lap segala yang mahal boleh. Tapi ini pakai rambut. Rambut itu bicara mahkota. Wanita rambut adalah mahkota yang terindah. Dan rambut itu bicara kemuliaan yang mahal. Tetapi Maria relakan, dia berikan, dia seka untuk Tuhan. Karena apa? Dia mau melakukan dengan segenap hati. Dia menunjukkan, Tuhan, dengan sepenuh hati aku melayanimu. Dengan segenap hati, saya tidak hitung-hitungan untuk Tuhan. Saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk mencari nama, bukan untuk kesombongan kepada saudara-saudara. Tapi saya mau lakukan dengan sepenuh hati. Ini motivasi. Karena di dalam ayat ini, Matius 3, Matius 22 ini ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap perbuatan tindakan kita. Itu kasih yang sejati. Buat untuk Tuhan. Jadi
Pribadi yang bernilai bagi Kristus, tanda pertama, punya motivasi yang tulus untuk Tuhan. Yang kedua, tolong slide yang kedua. Tanda yang kedua kita memiliki bernilai di hadapan Tuhan adalah menjadi lebih sekedar orang biasa. Perhatikan dalam Kolose 3 tadi. Kolose 3 ayat 23 situ katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah. Perhatikan kata perbuatlah. Apa yang kita kerjakan, kerjakanlah. Apa yang kita buat, buatlah. Nah, kata perbuatlah ini bukan sembarang buat. Dia memiliki nilai tersendiri. Banyak orang melakukan hal yang sama. Di dunia ini orang kalau menemukan hal yang sama itu tidak ada arti. Zaman sekarang artis, kalau dia tidak punya nilai tambah dalam hidupnya, tidak jadi ngetop, tidak jadi terkenal. Itu sebabnya artis banyak hal-hal yang aneh. Entah dia terkenal dari gaya hidupnya, entah dia terkenal dari suaranya yang unik, entah dia terkenal dari kejelekannya, itu punya ciri khas. Ciri khas, supaya jadi ngetop, supaya terkenal. Kalau dia rata-ratanya sama, maka nggak akan maju, tidak akan terkenal. Tidak punya nilai, harus punya nilai tambah. Nah ini, di sini katakan perbuatlah, perbuat katakan lakukanlah itu melebihi yang lain. Kalau kita biasa berdoa 5 menit, kita harus lakukan lebih dari 5 menit. Harus ada nilai tambah. Karena apa? Jadi kita kalau memiliki nilai di hadapan Tuhan, harus apa? Menjadi lebih dari sekedar orang biasa. Ini orang-orang biasa, kita harus memiliki lebih dari mereka. Menjadi lebih dari seperti apa? Memiliki hikmat yang lebih. Ini Bapak Ibu boleh baca di rumah. Daniel dan kitab Kejadian ini antara Daniel dan Yusuf. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Padahal dia latar belakangnya Yusuf adalah orang hukuman, narapidana. Dia dipenjara. Tetapi dia bertahan sampai di penjara, sampai dia mendapat suatu penglihatan mengartikan mimpi raja saat itu, dan dia dipanggil menjadi penguasa di Mesir. Dan raja katakan, hebat sekali hikmatmu, hebat sekali kepintaranmu. Artinya apa? Yusuf memiliki nilai lebih dari anak-anak muda zaman itu. Yusuf memiliki hikmat yang lebih dari orang-orang zaman itu. Jadi tidak ada yang sehebat Yusuf saat itu. Kenapa Yusuf bisa hebat? Karena apa? Dia melakukan tugasnya untuk Tuhan. Sehingga waktu dia di penjara, karena dia difitnah oleh istri Potifar, dia tidak mengeluh. Dia tidak protes. Karena apa? Apapun yang dia lakukan untuk Tuhan. Sehingga dia tenang menghadapi persoalannya. Daniel demikian. Di hadapan gua singa. Karena di saat itu tita raja harus menyembah patung, menyembah semua berhala. Tapi Daniel tidak menyembah. Siapa yang tidak menyembah dimasukkan dalam lubang singa. Daniel tidak lakukan itu. Dan Alkitab katakan Daniel di zaman pemuda, ada 3 pemuda, Sadrak, Mesak, Abednego termasuk Daniel. Itu di zaman Babel walaupun dalam pembuangan, dia tergolong anak muda yang terpintar dan terhebat. Karena apa? Memiliki nilai lebih, hikmat lebih. Nah, kita yang bernilai di hadapan Tuhan harus punya hikmat lebih. Hikmat lebih dari mana? Ketika kita belajar firman. Ketika kita membaca firman. Tadinya misalnya kita 1 hari mungkin baca 2 ayat. Tingkatkan menjadi 3 ayat. 1 hari kita berdoa sekali, tingkatkan menjadi 2 kali. Itu punya nilai lebih di atas rata-rata. Bukan saja itu, untuk menjadi lebih dari sekedar orang biasa, harus memiliki iman yang lebih. Nah ini kita baca. Bilangan 13 ayat 30. Kitab Bilangan. Kita pasti akan mengalahkannya. Ya, perhatikan ayat ini dalam cerita. Waktu mau masuk tanah Kanaan, sebelum masuk, maka Musa menyuruh untuk diintai tanah ini. Dan diutuslah 12 orang. Ayo kamu masuk ke tanah ini, intiplah ada apa di dalam. Karena di zaman itu, setiap daerah, setiap bangsa memasuk batas kota itu ada benteng. Dan mereka menyamar dan masuk untuk mengintai. Ada apa di dalam Kanaan. Sementara Kanaan ini dijanjikan oleh Tuhan tanah yang hebat. Luar biasa. Waktu 12 orang ini masuk dan mereka menyebar dan bawa laporan kepada Musa. Nah yang 10 melaporkan kepada Musa. Kepada pemimpin mereka. Tanah di dalam mereka adalah orang-orang raksasa.
Mereka orang-orang hebat, badannya besar-besar. Dan di dalam penuh kekayaan, melimpah makanan, dan hidup sejahtera. Dan tentara mereka hebat-hebat. Artinya apa? Mereka tidak bisa masuk. Dan 10 ini orang kasih kesimpulan, kita tidak bisa masuk ke dalam karena mereka orang hebat. Tetapi berbeda dengan 2 orang, Yosua dan Kaleb. Ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Karena sudah kacau. Loh, katanya dijanjikan Tuhan, ternyata itu orang hebat, kita tidak bisa masuk. Tapi apa kata Kaleb? Menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa, katanya, tidak. Walaupun benar mereka orang hebat, benar tentara mereka hebat, benar mereka orang besar-besar. Tetapi sini katakan, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Artinya apa? Yosua dan Kaleb dan 10 yang lain berbeda. Mereka memiliki iman yang lebih dari yang 10 tadi. Mungkin tidak masuk akal, tapi bagi mereka pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan serahkan, apapun itu Tuhan akan buka jalan. Amin. Karena apa? Harus punya iman yang lebih. Mungkin saat-saat ini kita menghadapi jalan buntu. Mungkin kata orang, usahamu susah untuk maju. Pendidikanmu susah untuk dibiayai. Masa depanmu sulit. Tetapi Alkitab katakan kalau kita punya iman yang lebih, kita akan berkata seperti Kaleb dan Yosua. Kita akan maju, kita akan move on, kita akan bergerak. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan mengganggu gugat? Wahyu katakan, kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada seorang pun yang menutup jalan. Kalau Tuhan menutup jalan, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Bagi orang percaya, kalau Tuhan nyatakan berkat itu, tidak ada orang pun, satu pun menutup. Kalau kita memiliki nilai di hadapan Tuhan, itu intinya. Miliki nilai, motivasi di hadapan Tuhan dengan tulus. Yang kedua ini harus punya nilai yang lebih tinggi dari yang biasa. Yang ketiga, di sini katakan memiliki kasih yang lebih. Nah, dalam Yohanes ini, Yohanes 21 ayat 15 itu menceritakan bagaimana Yesus bertanya kepada Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Pada Simon Petrus. Ya, sampai berapa kali? Ada yang tahu? Dia bertanya 3 kali. Dan pertanyaan ketiga, sedihlah hatinya karena pertanyaan Yesus itu. Yesus mau sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Karena kasih itu ada kasih kekeluargaan, ada eros, philia. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu seperti kasih agape. Agape artinya kasih yang tidak ada batasnya, tidak punya syarat. Kita mengasihi kalau dia kasih, bukan. Walaupun dia membenci, walaupun dia memarahi, walaupun dia melakukan tidak baik, kita kasih. Itulah yang dipertanyakan Tuhan. Kasih yang lebih. Jadi Tuhan katakan, kalau kita memiliki nilai, harus menjadi lebih sekedar dari orang biasa. Kalau orang biasa hanya mengasihi hanya keluarganya, temannya, memilih-milih teman, kita buat lebih, kasihlah musuh kita. Pekerjaan yang sangat berat, tapi kalau kita lakukan, Alkitab katakan kita memiliki nilai yang lebih di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan butuhkan. Jadi menjadi lebih sekedar orang biasa. Jangan jadi orang-orang biasa-biasa saja, tapi menjadi orang yang luar biasa. Amin. Di dalam Tuhan kita menjadi dahsyat, luar biasa, karena Tuhan yang menyertai dan melingkupi kita. Nah, yang ketiga, tanda yang ketiga, pribadi yang bernilai, yang ketiga adalah harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Perhatikan lagi dalam Kolose tadi. Di dalam Kolose ayat pokok yang kita sudah baca tadi, di dalam ayat 24 di situ katakan begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Perhatikan kata sebelumnya ini, tolong di atas lagi. Akan menerima bagian yang ditentukan. Ini bicara tanggung jawab. Ada bagian-bagian yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Tuhan katakan, kalau kita menjadi pribadi yang bernilai, harus punya tanggung jawab. Bicara tanggung jawab itu luas. Tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab dalam segala aktivitas, apa yang dibuat itu tanggung jawab. Jangan hanya mau nanggung,
tapi nggak mau jawab. Atau hanya mau jawab tapi tidak mau nanggung. Perlu tanggung jawab. Pekerjaan Tuhan maju karena ada orang-orang yang bertanggung jawab akan pekerjaan Tuhan. Pelayanan yang berhasil karena ada orang-orang yang bertanggung jawab mau melayani di situ. Keberhasilan di dalam keluarga rumah tangga karena ada tanggung jawab orang di dalamnya, bukan melempar kesalahan, bukan menunjukkan kesalahan, bukan membagi-bagikan kesalahan, tapi mau mengambil resiko tanggung jawab yang kita pegang. Nah, tanggung jawab seperti apa? Kita lihat, tolong bacakan 2 Timotius pasal 2. Ini gambaran tanggung jawab. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 7. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi, tanda ketiga kita memiliki nilai di hadapan Tuhan adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang kita sudah baca tadi, di situ digambarkan 3 hal. Jadi, ayat 2 dikatakan, apa yang dipercayakan kepada kita, kita harus jalani dengan baik. Itu tanggung jawab. Dan ciri orang yang bertanggung jawab yang baik, di situ digambarkan 3 hal. Yang pertama digambarkan seperti seorang prajurit. Nah, Alkitab katakan, prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri supaya dia berkenan kepada komandannya. Ini bicara disiplin. Seorang yang bertanggung jawab pasti dia disiplin. Disiplin dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam jadwal, dalam kegiatan, semuanya disiplin diikuti. Itu disiplin. Nah, disiplin juga bicara ketaatan. Karena prajurit harus taat kepada komandannya terhadap perintah-perintahnya. Itu bicara ketaatan. Bukan saja itu, di situ ada penundukan diri. Namanya prajurit dan komandan ada beda, tapi dia melakukan penundukan diri, hormat kepada pemimpin. Hormat. Kita juga hormat kepada Tuhan. Itu disiplin. Tuhan tidak melihat kita. Kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata kita, tapi Tuhan melihat apa yang kita buat. Ketika kita taat, menghormati Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, itu disiplin kita di hadapan Tuhan. Itulah yang memiliki pribadi yang memiliki nilai di hadapan Tuhan. Disiplin. Bukan saja disiplin, di situ dikatakan, digambarkan seperti seorang olahragawan. Nah, olahragawan dikatakan supaya dia berhasil, supaya dia menjadi juara, yang pertama dia lakukan harus taat kepada aturan. Tanda-tandanya sebagai seorang olahragawan. Seorang petinju sudah dikasih tahu jangan memukul sembarangan di bawah atau di mana, atau jangan pakai kaki. Tapi ketika dia pakai kaki itu akan dikeluarkan. Nah, menjadi seorang olahragawan itu taat aturan. Nah, orang Kristen, gereja, pribadi yang bernilai, tanggung jawabnya adalah harus taat kepada setiap aturan. Nah, Tuhan memberikan aturan kepada kita lewat firman Tuhan. Ini banyak aturan yang Tuhan berikan. Ketika kita jalani, ketika kita taat walaupun sakit, walaupun susah, tapi itulah yang nilai di hadapan Tuhan. Ronaldo menjadi pemain sepak bola, Messi menjadi pemain sepak bola yang hebat dan luar biasa. Waktu menjebol gawang lawannya itu hebat. Tetapi ketika ditanya kehebatanmu seperti apa, ternyata dia tiap hari latihannya 5-10 jam. Latihan 5-10 jam tiap hari. Berarti ada harga yang harus dibayar. Untuk kita mengikut Kristus, untuk kita memiliki nilai, ada harga yang harus kita bayar. Yang sakit, ada aturan yang harus kita ikuti. Teguran yang harus kita ikuti. Arahan yang harus kita ikuti. Walaupun sakit, tapi itu akan menjadikan kita bernilai di hadapan Tuhan. Seperti seorang olahragawan. Bukan saja itu, di situ dikatakan seperti seorang petani. Petani yang menantikan panenannya. Petani yang menabur, yang dia belum tahu apakah waktunya panen, apakah 1 bulan, 2 bulan, dia harus tunggu dengan penuh kesabaran. Ini bicara, seorang petani bicara kerja keras. Orang yang bertanggung jawab itu bekerja keras, tidak diam. Seorang yang bekerja keras, seorang yang berusaha itu pasti diberkati Tuhan. Bahkan ada ayat Alkitab katakan, orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Harus bekerja. Kita yang beraktivitas silahkan beraktivitas. Kita yang bekerja silahkan kita bekerja. Tetapi yang Tuhan mau, apa yang kita buat, lakukan itu untuk Tuhan. Sebelum menghadapi segala sesuatu itu, minta libatkan Tuhan dan bekerja. Sebab sehebat-hebatnya kita puasa, kita berdoa,
Jangankan puasa 1-2 hari, 40 hari sekalian kita puasa. Kalau kita malas dan tidak bekerja, berkat itu tidak akan turun. Karena firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan dan kegiatan kita itu harus seimbang. Jangan lagi kita banyak bekerja, oke, berkat banyak. Tapi rohani kitanya kerdil, rohaninya kita miskin di hadapan Tuhan. Maka Alkitab katakan, kita tidak akan memiliki nilai di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki nilai, maka apa artinya hidup? Hanya senang di dunia, tapi tidak senang di surga nanti. Harus punya nilai. Dan di sini katakan, petani dia harus bekerja keras. Pelayanan kerja keras. Apapun kita buat kerja keras. Latihan membuat kita kerja keras. Jangan lihat pelayanan kita hanya gereja yang lokal. Di sini katakan gereja lokal tidak begitu banyak. Tapi kalau kita jalani semaksimal mungkin, jangan lakukan untuk manusia, lakukan untuk Tuhan. Dari hal yang kecil, tapi memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang kita buat. Komsel hanya sedikit, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh hati, itu bernilai di hadapan Tuhan. Doa kita mungkin tidak panjang-panjang, hanya singkat, hanya baru mau belajar. Tapi kalau kita ketulusan hati dari situ, kita lakukan untuk Tuhan, memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. 3 hal inilah yang membuat kita bernilai di hadapan Tuhan. Harus punya motivasi. Harus menjadi lebih dari orang biasa. Dan juga harus punya tanggung jawab. Nah, ketika kita memiliki 3 hal ini, maka apa yang terjadi saudara, kita akan lihat dalam ayat selanjutnya. Tolong slide selanjutnya. Kita akan baca bersama ayat 24 saja. Ya, ini bukan ayat 23, 24 yang kita sudah baca tadi. Kolose 3 ayat 24. Sama-sama kita akan baca dengan suara nyaring. Sudah ada di depan slide ini. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita melakukan semuanya ini, tanda-tanda ini ada dalam hidup kita, nilai ini ada dalam hidup kita, apa Tuhan katakan? Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bapak Ibu, upah bukan berarti tanda balas jasa Tuhan. Sekali lagi, upah di sini bukan berarti karena sudah capek Tuhan kasih upah, balas jasanya Tuhan. Tidak, saudara. Bukan. Upah itu adalah kebijakan kasih karunia Allah, kebijakan kasih karunia Allah yang dia berikan kepada setiap gereja Tuhan yang memiliki nilai. Bukan karena dia balas jasa. Tidak, Tuhan tidak butuh balas jasa kita. Karena Kristus berkorban, dia yang mencari kita. Keselamatan bukan karena usaha kita. Kita hadir bukan karena kita orang hebat. Tapi karena Kristuslah yang berkorban bagi kita. Yang menjemput kita, memanggil kita untuk kembali kepada dia. Keselamatan itu adalah inisiatif sorga. Kita tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu Tuhan selamatkan. Bukan karena kita orang hebat. Ini inisiatif Tuhan. Itu sebabnya upah yang Tuhan katakan itu cocok dengan 2 Korintus 5 ayat 5 disitu katakan itulah jaminan. Kita memiliki nilai berarti kita ada jaminan di hadapan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan dia. Amin. Ada jaminan kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Ada jaminan bahwa kita akan bersatu dengan Kristus di kerajaan sorga nanti. Itu upah yang besar. Dan bukan saja itu, di dunia ini tentu orang yang memiliki upah, Tuhan akan curahkan berkat sesuai dengan kadar iman yang Tuhan berikan kepada kita dan yang kita miliki. Itu upah yang Tuhan berikan. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan akan berikan sebagai upah karena Kristus dialah Tuhan kita. Kita ini hamba. Hamba ini tidak layak apa-apa. Sehebat-hebatnya pembantu, sehebat-hebatnya dia masak, sehebat-hebatnya dia melayani tuannya, dia tidak pernah menerima apa-apa. Malah kadang-kadang harus dijelekin. Itulah hamba yang harus kita terima. Kita melayani Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi jangan sekali-kali menganggap bahwa Allah memberikan upah itu balas jasanya Tuhan. Oh karena kita baik kasih, bukan. Kalau kita terima berkat dari Tuhan, kalau kita hadapi anugerah besar dari Tuhan, kalau kita sehat, kuat dan diberkati, keluarga, rumah tangga, usaha dan semuanya, itu karena kebijakan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan bagi orang memiliki nilai di hadapan Tuhan. Itu perbuatlah untuk Tuhan. Karena apa yang kita buat itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ini tanda yang Tuhan berikan. Ada 5 penyesalan di dunia ini. Ya, ada 5 penyesalan kalau kita hidup di dunia ini. Ya, penyesalan pertama ada disebut penyesalan 1 hari. Ya,
Penyesalan satu hari contohnya itu orang yang salah masak. Dia masak nasi tahu-tahu jadi bubur. Nyesalnya minta ampun. Tapi satu hari, hanya itu. Karena besok lagi dia harus masak lagi kan. Dia robah dan jadi nasi. Hilanglah penyesalannya. Ada penyesalan 1 bulan. Itu penyesalan 1 bulan itu orang yang cukur rambut. Ketika datang ke tukang cukur, salah cukur. Nyesalnya. Ini kok saya mau dibikin begini, kok jadi model begini. Nyesel. Tapi 1 bulan. Karena 1 bulan berikut rambutnya sudah tumbuh lagi. Dan dia harus ke tukang cukur, dia ganti model lagi. Hilanglah penyesalannya. Ada penyesalan 1 tahun. Itu penyesalan 1 tahun orang yang anak sekolah yang tidak naik kelas. Jadi kalau tidak naik kelas dia harus tunggu 1 tahun, betul ya? 1 tahun dia nyesel, nunggu. Dengan penyesalan dia pendam. Nanti pas tahun berikut hilanglah penyesalannya. Karena dia harus naik kelas. Selesai. Ada yang penyesalan seumur hidup. Salah pilih pasangan. Seumur hidup menyesal. Ya, seumur hidup dia akan menyesal itu. Milih-milih karena salah. Dan terakhir ada penyesalan yang selama-lamanya. Ada yang tahu? Penyesalan selama-lamanya di dunia dan di sana. Apabila dia salah pilih juru selamat. Jadi kalau kita pilih Tuhan Yesus, maka hidup kita akan bernilai bagi Tuhan. Ketika kita bersama Yesus, maka kita akan menjadi berarti. Benar kita orang biasa, tidak ada arti bagi dunia. Tapi kalau Yesus hadir, maka kita akan menjadi orang yang berarti, orang-orang yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Alan yang sudah membantu membaca. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman